Jadi bagi-bagi sembako sering, kan Pak. Bagi-bagi kaos sering, Iya, bagi-bagi sertifikat itu nggak pernah itu. Jogja itu sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan banyak pembeli yang dari luar kota, gitu. Entah dari Yang standar income-nya jauh lebih tinggi dari orang Jogja. iya dari Jakarta yang 2 digit ya gajinya rata-rata di sana, atau dari Kalimantan duit Iya, iya. tambang itu Nggak dia kerasa masuk mereka. nggak iya beli di Jogja kayak kok murah gitu. Padahal bagi orang sini berat gitu. Jogja itu tinggi kesenjangannya, banyak orang yang kaya gitu ya. Jadi tapi banyak juga yang untuk bertahan hidup aja susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur setia mendengar, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Mas Hamdan. Nah, Mas Hamdan ini pelaku usaha dunia properti. Kemarin saya ngobrol itu beliau menyebut dirinya sebagai UMKM properti. Gimana itu ceritanya Mas Hamdan? Ya skalanya sangat kecil, Pak. Kalau orang kampung ya nyebutnya makelar kampung. Kalau orang kampung nyebutnya ya penutup kecil-kecilan gitu. Kan kesannya kalau properti kan bisnisnya Image-nya gede gede gitu. gitu. Ya. Padahal di lapangan banyak. Miliaran, triliunan gitu. Iya, miliaran. Banyak yang cuman jutaan aja gitu. Oh iya iya. Iya. Ya, UMKM-nya, tapi kesannya kan kalau properti dikiranya besar, padahal ya nggak semuanya besar. Jadi kan banyaknya di Bantul ya, atau di SDIY. Iya, karena rumahnya di Bantul ya dekat-dekat rumah lah, spesialis areanya. Iya iya iya. Sudah berapa lama di dunia properti? Sekitar 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Kalau setahun itu boleh tahu berapa penjualan rata-rata? Ini ya Buka dapur nggak apa-apa. ya sebulan disyukuri 1, 2, 3 gitu. Pokoknya bisa jalan. Sebulan 3 berarti setahun sudah. Ya omsetnya kan berarti nggak UMKM kalau itu. Kan kecil tuh sampai berapa? 500 miliar atau berapa ya? Iya iya. Oh, enggak 500 miliar, 500 juta kan. Mikro Mikro ya. itu, kalau kecil kan sampai miliaran. Iya iya. Nah, dan itu omset makelar ya, jadi bukan keuntungan tapi fee. Iya, Jadi iya, iya. omsetnya besar, profitnya kecil. Tapi Cuman maksud saya gimana? usahanya itu nggak bisa kayak karyawan yang setiap bulan bisa dipatok gitu. Jadi kadang naik, kadang nyungsep gitu. Iya iya iya. Kalau tahun-tahun ini gimana kondisinya Mas? Yang jelas menurun ya dibandingkan sebelum COVID itu. Jadi 3 tahun sebelumnya itu rame kayak kacang goreng. Nah setelah COVID dihantam itu ya termasuk sektor yang paling duafa ya. Iya iya iya. Habis itu merangkak naik tapi ya belum pulih. Ini bulan kemarin itu tahun kemarin 2023 ya, akhir tahunnya itu agak sepi gitu. Jadi banyak. Biasanya akhir tahun orang punya momentum pengen punya rumah gitu ya. Iya, jadi setelah siswa baru kan biasanya duitnya pada habis ya. Jadi belanja rumahnya menurun, tapi itu siklus ya. Cuman akhir-akhir ini banyak rumah yang nunggu pembeli. Kalau dulu itu pembeli yang nunggu rumahnya jadi. Inden dulu. Iya, sampai antri gitu. Sekarang ya kayak rumahnya udah jadi kok nggak ada pembeli-pembeli gitu. Iya iya iya. Kalau bicara masalah apa namanya properti itu kan, misalnya kita bicara masalah harga gitu, itu memang kalau di Jogja relatif ya tidak terjangkau gitu. Misalnya dengan asumsi UMR gitu. Jelas. Jelas ya. Iya. Ini suatu ironi ya, di Iya, Jogja iya. itu prestasi yang menasional adalah UMR-nya rendah sekali. Kok prestasi istimewanya itu. Istimewanya itu. Jadi baiknya kan cicilan entah itu
rumah atau kendaraan atau apa kan 30% dari gaji. Iya, iya. Nah, kalau UMR-nya 2 juta aja 30%-nya berarti cuman 600 700. Iya, itu baru nyicil motor Beat itu, Pak. Hmm. Belum bisa untuk nyicil apa rumah gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya yang bisa beli ya mungkin dua-duanya kerja. Jadi suami istri kerja, joint income gitu. Anaknya titipkan gitu. Atau kalau enggak kelas menengah manajer gitu gaji yang minimal 5, 6, 7 8, tapi itu ya langka di Jogja. Ada tapi langka. Mungkin. Sedikit sekali ya Iya. yang gajinya segitu. Karena paling banyak kan kerjanya di sektor non formal gitu, jadi kecil. Jadi tadi kalau ukuran idealnya kan 30% dari gaji. Iya. Terus kalau rata-rata harga properti di Jogja itu yang minimalis berapa? Paling murah jelas pemerintah ada program rumah subsidi. Itu cuman 160 juta itu dipatok karena regulasi negara. 160 ya? Iya. Ada itu ya penyedianya ya? Ada, hanya saja ya Nggak bisa milih tempat. bisa, tapi antara gunung yang di timur atau gunung yang di barat. Jadi, kalau di Jogja Selatan di Bantul itu ya di daerah Sindet gitu, di daerah Endah Romo itu kan ada perbukitan di sana. Iya, iya, iya. Trimulyo itu ya? Iya, Trimulyo. Kan sampai sekarang Endah Romo Sugoroyoso itu ada. Kalau di barat ya daerah Wosari Pajangan gitu. Tapi semuanya di pegunungan gitu. Jadi nggak semuanya suka gitu. Itu yang paling murah. Yang kedua yang kalau datar ya 200 ke atas. Itu dari titik nol sekitar di atas 12 kilo dari titik nol. Iya, iya, iya. Kan ada radius itu. Kalau yang 160 tadi kalau KPR itu berapa rata-rata per bulannya? Ya tergantung DP ya. Kalau DP-nya minim nanti cicilannya makin besar. Iya. Kalau misalkan dibikin cicilan paling panjang itu kan ya 20 tahun. Ada juga BTN itu sampai 30 tahun sampai pensiun. Sejuta bisa nggak itu? Itu sekitar 1 juta. Oh. Maka nanti kalau gajinya 3 juta udah bisa nyicil rumah subsidi. Iya, iya. Atau tadi ya suami istri Kerja. kerja. Gitu. Tapi di sisi lain biaya yang lain juga nggak sedikit. Iya. Biaya pendidikan apalagi. Betul, betul. Ya nanti cari SD yang zonasi, SMP zonasi Ya, biar negeri pokoknya ya, iya, yang gratis. yang gratis gitu. Kalau swasta yang penting mahal gitu, SD yang itu nggak terakses. Kalau misalnya bangun sendiri, nyicil beli tanah dulu gitu, rata-rata harga tanah berapa mas? Paling murah ya kafling amannya yang aksesnya terjangkau ke kota Jogja ya. Itu sekitar 100 jutaan. 100 jutaan ya? Aja. Iya. Tanah saja? Iya, dan itu harus nabung dulu. Iya, iya. Kalau misalkan ya per bulan bisa nyisikan 1 juta ya berarti nunggu 100 bulan. Jadi sekitar berapa tahun dibagi 12 ya sekitar 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Tapi nanti harganya beda 8 tahun Aduh, lagi. ngeri lagi ya. Harga 8 tahun lagi mungkin udah naik. Jadi beruntung yang punya warisan dari Jogja gitu ya. Beruntung. Jadi karena ya ini kami yang muda ini merasakan terancam tunawisma. Jadi karena gajinya kecil, ini bicara umum ya, bukan kasuistik ya. Betul. Kita bicara polose lah gitu ya. Sehingga ada warisan itu mengurangi salah satu pengeluaran terbesar dalam hidup sebuah keluarga atau seseorang gitu. Nah, kan bisa sampai pengeluaran ratusan juta itu dapat warisan dari orang tua. Iya. Tapi kan juga tapi ya warisan nunggu warisan gitu. Mentalnya nunggu warisan. Iya. Sekarang kan satu petak rumah anaknya 2, 3 kan nggak bisa semua satu rumah kalau udah berkeluarga. Iya. Tetap ada yang harus beli di luar gitu. Artinya isu penyediaan rumah ini memang problem ya di DIY ya? Iya, di DIY secara lokal ya, di nasional pun juga sama. Gitu. Karena kenaikan properti itu alami ya.
karena propertinya kan sekali diproduksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bertambah. Nggak bertambah, tapi Iya. penduduknya bertambah terus. Hmm. Gitu. Dan apalagi harga itu kan ekonomi pasar ya, semakin banyak permintaan semakin naik harganya. Jogja itu sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan banyak pembeli yang dari luar kota gitu, entah dari Yang standar income-nya jauh lebih tinggi dari orang Jogja. iya dari Jakarta yang 2 digit ya gajinya rata-rata di sana, atau dari Kalimantan duit Iya, tambang itu Nggak dan kerasa masuk- mereka. Enggak, iya beli di Jogja kayak kok murah gitu. Padahal bagi orang sini berat gitu. Karena itu juga akhirnya wong harga segitu aja ada yang beli, akhirnya naik-naik terus gitu. Iya, iya, iya. Katanya ada tren itu ya, kalau orang luar kota anaknya sekolah di Jogja malah beli rumah sekalian gitu. Iya, ada. Jadi kalau ada kampus di situ biasanya properti di sekelilingnya akan naik atau ganti harga malah, jadi saking besarnya. Karena Kenapa? berlipat ya. Berlipat ya, jadi multi bagger gitu. Banyak orang yang orang tuanya sekaligus investasi ya. Hmm. Anaknya keterima misalkan di UGM, kalau selatan ya UAD atau UMY, Hmm. itu beli di dekatnya daripada ngekos gitu, belikan rumah. Nanti kuliah misalkan rata-rata paling cepat 4 tahun ya, Iya. 5 tahun kalau mungkin yang kedokteran itu sampai koasnya, sampai intensifnya itu bisa 6-7 tahun. Hmm. Dijual lagi itu nanti udah naik lagi harganya gitu, jadi biaya Udah punya kuliahnya selisih ya. iya, Oh. biaya kuliahnya malah bisa disubsidi dari rumah yang dibelinya 5-6 tahun yang lalu. Jadi jadi bukan jadi cost lagi tapi jadi liability, bukan jadi liability Aset. tapi jadi aset ya. Iya, jadi Oke. aset. Ya nanti Nah, karena kejadian itu harga-harga jadi naik. naik ya. Iya. Kan harusnya bayar kos, ini malah malah ada kenaikan aset. Iya, 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 iya. Nah, artinya kalau secara umum berarti ada problemnya itu ya, berarti memang problem keadilan ya. Ada orang yang memang kaya banget sehingga bisa beli tanah dengan harga yang menurut dia sangat murah, sementara banyak orang yang secara penghasilan sangat minim sehingga mereka nggak bisa menjangkau beli tanah dan rumah. Betul, betul. Ya, Itu salah satu potret ketidakadilan, gitu, ketimpangan, sorry ya. iya. Ini bicara istilah negara kan rasio Gini ya. Iya, rasio gini betul. Di Jogja itu tinggi kesenjangannya. Hmm. Banyak orang yang kaya gitu ya. Jadi tapi banyak juga yang untuk bertahan hidup aja susah. Hmm. Apalagi rumah atau properti itu kan sandang pangan papan ya, masuk kebutuhan Kebutuhan primer, pokok, ya. kebutuhan pokok. Harusnya itu terjangkau, tapi ternyata malah untuk tercukupinya susah gitu. Jadi sekarang anak muda ya kalau makan malah gampang karena banyak kuliner, baju distro-distro banyak gitu. Tapi kalau rumah itu ya mikir 2 kali akhirnya, karena ya nggak terakses. Nah, menurut Mas Hamdan yang menjadi pelaku dunia properti, kira-kira apa solusinya, Bro? Kan semakin ke sana kan semakin parah ini nanti kondisinya kan. Kalau tidak ada apa ya, tidak ada policy yang menyelamatkan ya. Ya, jadi yang pertama ini tentu saja populer, yaitu menaikkan upah minimum. Ini secara efeknya multiplier efek ya. Nanti jelas penghasilan dan uang beredar di masyarakat nanti semakin banyak, jadi ekonominya lebih jalan gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara hadir membantu pengusaha itu simpel saja, yaitu deregulasi aja. Jadi regulasinya untuk bagi pengusaha pengembang perumahan atau itu dipermudah. Kalau sekarang kan biaya izinnya itu mahal ya, sangat mahal. Oh, jadi ada faktor biaya yang Perizinan. mahal di perizinan ya. Iya, gitu. Jadi Otomatis harga jualnya juga tambah tinggi. betul. Sisi pengusahanya, pemerintah itu nggak harus membantu yang banyak untuk properti, yang penting aturannya nggak banyak-banyak. Diregulasi, ya? Diregulasi. Sama Biasanya kalau yang urusan gede-gede
diregulasi Mas. Iya. Tapi kalau urusan yang kecil-kecil gini, Penambahan regulasi. kalau bisa dibuat lama kenapa cepat gitu. Kalau repot. bisa mahal kenapa murah gitu. Iya. Jadi itu ya, ada faktor sampai berapa persen membebani dia itu kira-kira? Jadi dari harga rumah itu aja tergantung. Kalau kawasan itu kan pajaknya kemudian perizinannya itu bisa 10-20% gitu. 10-20% ya. Karena ada PPN dan PPNBM kalau mewah. Tapi kalau yang murah kan PPN aja. Kalau yang person itu cuman BPHTB aja. Iya. Nanti tapi yang jelas pemerintah kalau UKM yang lain kan banyak dibantu. Banyak malah kadang ada pelatihan. Iya. Kadang ada training gitu. Nah, kalau properti seringnya malah diplenet gitu. Dikira banyak duit di situ. Dikira ya. Iya. Terus sama-sama membantu anak muda, anak bangsa untuk mendapatkan kebutuhannya. Dan kebutuhan primer lagi gitu. Sebenarnya kalau setahu saya kalau dalam tugas pemerintahan itu indikator utama itu ya ketersediaan papan gitu, yang sehat gitu. Iya. Artinya kalau sebenarnya semakin hari semakin sulit dijangkau kan itu problem tersendiri gitu. Betul. Jadi sekarang itu kan diserahkan ke pasar bebas ya harga Iya. itu. Mekanisme pasar gitu. Mekanisme pasar. Sepenuhnya ya. Iya. Sedangkan kenaikan penghasilan itu per tahun 8%. Kalau kenaikan properti itu bisa 10, 20, 30%. Akhirnya kejar-kejaran. Enggak, tapi Bukan ketinggalan kejar-kejaran lagi gitu ya. Semakin tertinggal. Semakin tertinggal. Setahun tertinggal, 2 tahun tambah tertinggal gitu. Iya. Jadi enggak bisa ngakses. Lalu yang selanjutnya negara bisa melakukan juga land banking gitu. Jadi membuat tabungan tanah yang nanti untuk di tempat-tempat tertentu high risk building. Jadi kayak pusat-pusat kota itu sudah bagaimana karena tanah itu terbatas tapi ruang kan tidak terbatas kalau ke Iya, atas. berarti naik ya. Iya. Tapi juga jangan yang komersial tapi yang terjangkau yang FLPP gitu. Jadi nanti harapannya ongkosnya jadi murah dan juga aksesnya murah gitu. Tapi memang akan merubah budaya ya kalau pemukiman ke atas itu ya. Iya. Kan trennya kalau daerah perkotaan sudah high risk ya. Iya. Di daerah SCBD ya. Tapi versi Jogja ya. Kalau Jogja ya masih rusun-rusun itu ya. Iya. Rusun itu sama kok, apartemen itu bahasa Indonesia kan rumah susun. Tapi jangan yang sewa gitu. Ah iya. Kalau Jadi ada rusunami, ada rusunawa. jadi mungkin hak guna gitu atau Hak milik, istilahnya strata title gitu. oh iya. Kenapa? Karena sewa itu harus bayar terus ke depannya. Padahal kan orang kerja ada masa berhentinya, pensiunnya. 60 tahun mungkin udah pensiun, nggak bisa bayar sewa lagi, diusir gitu. Artinya menurut Mas Hamdan wacana untuk pemukiman bertingkat itu sudah mulai harus dimunculkan ya? Iya, Di Jogja? itu dipermudah untuk kawasan yang perkotaan. Gitu. Nah, kalau yang kota-kota satelit kayak Bantul, Sleman, atau Kulon Progo itu ya masih tapak masih memungkinkan. Iya. Sini sekarang kalau harga murah itu kan yang penting ada rumah, bukan rumahnya kayak gimana. Yang penting dapat rumah, alhamdulillah. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Iya. Ya bagi keluarga baru ya itu kan prioritas utamanya daripada ngontrak-ngontrak terus ya. Betul. Jadi aksesnya ada, ke tempat kerjaan terjangkau, dan yang penting nggak pengen yang mewah-mewah, yang penting rumah aja. Iya. Gitu. Jadi ekonominya juga tetap berjalan settle gitu. Cicilannya nggak memberatkan kan kalau murah. Kalau bicara lahan juga kan ada lahan yang peruntukannya untuk pertanian. Iya. Sejauh ini ada persoalan nggak untuk pemukiman sama pertanian itu? Ya kita kalau berbicara ya ikut regulasi aja. Ada lahan hijau atau lahan sawah dilindungi ya kita ikuti. Karena banyak
yang mana penduduk apalagi yang bangun sendiri ya itu tidak minta izin nih, daripada minta izin lebih baik minta maaf gitu. Yes, asal dibangun gitu. Tapi itu kan warisan dari orang tua, jangan satu-satunya Iya, lahan yang dia akhirnya miliki. belasan loh, saya punyanya cuma tanah ini gitu. Iya. Akhirnya dibangun sendiri. Itu cuman kan ya kita lemah di sisi penegakan aturan ya, penegakan hukumnya. Jadi kalau minta izin nggak diizinin ya wes, nggak ada satpol pp yang ngopiak-opiak. Dan masalahnya itu nggak ada solusi yang ditawarkan yang lebih konkret kan gitu. Iya, apalagi yang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Iya, iya, iya. Ya masyarakat mau inisiatif bikin rumah sendiri aja udah syukur sebenarnya. Iya, syukur. Udah mengurangi beban pemerintah sebenarnya. Iya. Kuat-kuat orang Indonesia itu. Negara hadirnya ya nggak banyak-banyak amat udah bisa survive gitu. Malah kebanyakan hadir ngerusui tadi ya. Yang diregulasi tadi kan Iya. berarti malah ngerusui ya. Iya, itu kendala juga gitu. Tambah lama tambah banyak aturannya. Iya, tambah rumit ya. Tambah rumit, tambah lama. Oke Mas Hamdan, jadi kesimpulannya kalau hari ini realita kita ini di Jogja apa namanya keluarga baru, pasangan baru yang notabene mungkin pendapatannya benar-benar UMR saja gitu, itu sulit ya untuk mendapatkan rumah gitu ya. Iya, ya mohon maaf ya kan. Iya, itu realitanya kan. Realita, Gitu. iya. Iya. Itu bisa survive gitu, alhamdulillah sampai tanggal tua. Ya bukannya apa-apa ya, UMR-nya di Bantul kan 2, masih 2 jutaan kurus itu. Iya. Itu sampai tanggal 30 bisa survive. Setidaknya kan kalau sekarang cicilan ya motor ya, itu bisa Motor wajib karena kebutuhan transportasi primer ya. juga nggak ada kan gitu. Iya. Transportasi umum minim lah ya. Nah, sekarang Tidak transportasi komunikasi itu udah naik level jadi primer kayaknya. Iya, iya, iya. Motor dan kuota handphone dan Iya, iya. udah nggak bisa ditawar lagi. Jadi solusi dari pemerintah tadi ya mestinya mempermudah perizinan sehingga tidak high cost. Iya, Kemudian kalau perlu memberikan wacana untuk penyediaan apa namanya rumah. iya land banking dan untuk bangun rumah murah. Oke. Iya, iya. Ya moga-moga ini didengarkan sama pemerintah. Amin, amin. Karena kan tugas mereka itu sebenarnya. Nanti kalau apa namanya warganya nggak bisa berlindung ketika hujan, ketika panas ya dapat ini Iya. dipertanggungjawabkan gitu. Ini caleg itu nggak ada program di bidang papan tuh nggak ada sama sekali. Sama sekali ya yang Baliho ngangkat di isu itu ya? Jogja itu nggak ada yang urusannya papanan. Oh. Nih para caleg nih diperjuangkan. Jadi bagi-bagi sembako sering, kan, Pak. Bagi-bagi kaos sering, bagi-bagi sertifikat itu. Nggak pernah itu. Atau bagi-bagi DP rumah. Iya, DP rumah 0% itu bagus, cuman nggak berani dibawa kemana-mana programnya, padahal bagus. Gitu. Itu sebenarnya juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya. Iya, itu banyak disalahpahami ya karena jadi bahan kampanye. Iya, Padahal itu memudahkan. Jadi pemerintah membuat jaminan supaya bank itu berani mengecilkan DP-nya. Iya. Meskipun nggak pakai DP, Yang tetap penting dijamin sama pemerintah gitu ya. bankable-nya bagus, jadi Iya, kemampuan mencicilnya bagus. Karena potensi dia mendapatkan itu lebih besar kan. Iya. Karena untuk beli rumah 300 juta misalkan DP 20% itu harus nabung sebesar 60 juta. Nunggu 60 juta kekumpul kan lama juga dan susah. Iya, iya. Kita kan susah nabung tapi gampang kalau nyicil. Memaksa nabung kan cicil itu. Iya. Kalau nabung 60 juta, sejuta kan 60 bulan ya. Iya. Ya, lama juga gitu kan. Iya. Nanti harga udah berubah lagi. Iya, 60 Presiden bulan udah berarti ganti, kebijakan 5 udah tahun. ganti. Harganya udah naik lagi. Oke Mas Handan, matur nuwun sangat niki informasinya. Moga-moga yang kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi terutama bagi para pengambil kebijakan bahwa
menjadi tugas dari pemerintah salah satunya adalah memastikan warganya untuk mendapatkan rumah tinggal yang memadai gitu, yang sehat, yang aman, yang nyaman gitu. Dan saya kira obrolan tadi menjadi salah satu masukan lah untuk panjenengan semuanya. Dan bagi pasangan muda jangan berkecil hati, ya, tetap optimis. Insya Allah ada jalan keluar ya, meskipun Amin. ya harus tetap bersabar. Iya. Matur nuwun, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada tema-tema yang perlu kita dengarkan, narasumber yang perlu kita dengarkan ceritanya, informasinya, boleh disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.